Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, Shalom. Senang kembali kita dapat berjumpa. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan membahas tema mengenai pemuritan bagian yang kedua. Bagian pertama telah selesai pada pertemuan yang lalu. Nah, pada bagian kedua ini tetap merujuk kepada amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Matius 28 ayat yang 19 dan 20. Tetapi penekanannya lebih kepada visi. Saya mulai. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini merupakan goal, target atau sasaran daripada Allah bagi kita agar kita menjadi murid Kristus. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi yang pertama dan yang terutama yang harus terlebih dahulu kita lakukan, yaitu menerima anugerah keselamatan dan mengalami kelahiran baru, yaitu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dengan demikian, kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Lalu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baru masuk kepada proses dimuridkan untuk menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Nah, jadi menjadi murid sejati Tuhan Yesus merupakan tujuan, target, atau sasaran utama bagi kita. Itulah visi. Betapa pentingnya visi. Karena visi memiliki kekuatan, kuasa yang amat sangat dahsyat bagi pencapaian suatu tujuan apapun itu. Itulah sebabnya sejak jauh-jauh hari Allah memberikan visi kepada Abraham, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8 digambarkan sebagai suatu negeri dengan tanah yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ketika visi ini diberikan, Ishak belum lahir. Ishak adalah anak perjanjian, di mana Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham lewat rahim Sarah untuk menjadi ahli waris Abraham. Jadi ketika itu Ishak belum lahir, apalagi anaknya yaitu Yakub, yang juga adalah cucu Abraham, yang kemudian menjadi suatu bangsa melalui 12 anaknya yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah, jangka waktu dari sejak Abram, pada waktu itu masih Abram, belum Abraham. Sejak Abram menerima janji daripada Allah lewat suatu perjanjian sunat, di mana Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya bangsa Israel. Kejadian 17 ayat ke-8. Sampai kepada digenapinya janji tersebut oleh bangsa Israel, keturunan Abraham, di bawah pimpinan Yosua, penerus Musa, memasuki tanah Kanaan, itu jangka waktunya 760 tahun. Hitung-hitungannya adalah sejak janji itu diberikan oleh Allah kepada Abraham sampai kepada cucunya yang bernama Yakub yang disebut Israel tiba untuk pertama kali di tanah Mesir itu 290 tahun. Dan Yakub beserta anak cucunya ketika tiba di Mesir untuk pertama kali hanya berjumlah 70 orang, termasuk anaknya Yusuf yang telah terlebih dahulu berada di sana, dihitung bersama dengan istrinya Asnat, seorang putri daripada Potifera, imam di On, dan kedua anak laki-laki Yusuf, yaitu Manase dan Efraim. Sejak saat itulah bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun lamanya. Awalnya bangsa Israel tinggal di Mesir itu enak hidupnya, karena Yusuf masih menjadi mangku bumi, yaitu Perdana Menteri, orang nomor 2, tangan kanan Firaun. Ia disegani dan dihormati, dan sangat besar peran dan pengaruhnya oleh karena kedudukannya dan kekuasaannya di tanah Mesir. Demikian juga Firaun sangat hormat terhadap bangsa Israel. Dan
Firaun pengganti berikutnya pun masih sangat baik terhadap bangsa Israel. Tetapi setelah Firaun pengganti yang berikutnya lagi, yang sudah tidak lagi mengenal Yusuf dan tidak lagi tahu menahu mengenai asal-usul dan sejarah bangsa Israel di tanah Mesir, atau mungkin karena memang sengaja tidak mau tahu akan hal tersebut. Mereka melihat betapa pesatnya perkembangan bangsa Israel secara jumlah di tanah Mesir dan dicurigai sebagai ancaman yang berarti dan sangat menakutkan bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa Mesir, sehingga mereka merancang satu kerja paksa terhadap bangsa Israel. Sejak itulah bangsa Israel mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Mereka tersiksa, tertekan oleh karena perbudakan yang dipaksakan tersebut. Dan hal tersebut berlangsung lama sekali, turun-temurun, sampai dari generasi sampai kepada generasi. Sampai akhirnya tiba genap mereka bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun lamanya. Akhirnya mereka dibebaskan oleh tangan Allah yang kuat dan perkasa nan ajaib dari kesesakan perbudakan tersebut. Dan mereka memasuki tanah perjanjian. Pertanyaannya, mengapa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya bangsa Israel tersebut itu akhirnya digenapi, walaupun lama sekali, 760 tahun. Hitung-hitungannya adalah sejak janji diberikan kepada Abraham sampai kepada cucunya Yakub, tiba di Mesir 290 tahun. Kemudian mereka bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Jadi 720 tahun. Setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka menuju tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Jadi total 760 tahun. Lama sekali. Nah, mereka bangsa Israel sepanjang hidupnya mengalami penderitaan yang amat sangat berat. Mereka mengalami siksaan, tekanan, tindasan, kesesakan. Terlebih ketika mereka berada di tanah perbudakan di Mesir. Tetapi kembali pertanyaannya adalah, mengapa akhirnya janji tersebut digenapi? Jawabannya adalah karena ada visi yang diterima oleh Abraham, dan visi tersebut dipegang teguh oleh Abraham dan diteruskan kepada anak cucunya turun-temurun. Dan visi tersebut melekat di benak pikiran setiap rakyat orang Israel. Dan visi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang amat sangat luar biasa tersebut, itulah yang menjamin, memastikan, dan menghantarkan bangsa Israel memenuhi janji Tuhan, memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikannya tersebut. Kemudian, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan yang merupakan kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab tersebut, itu merupakan gambaran kita umat perjanjian baru yang percaya kepada Allah lewat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dibebaskannya mereka bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu juga merupakan artinya bagi kita secara rohani adalah kita dibebaskan dari perbudakan dosa, diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib lewat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dan setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka bangsa Israel dituntun oleh Allah menuju tanah perjanjian. Dan perjalanan mereka itu berliku-liku. Ada banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan pergumulan yang amat sangat berat. Sebagai orang percaya, namun Allah menyertai mereka melalui Musa dan diteruskan kepada Yosua, dan akhirnya memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan. Namun sayang 1000 sayang, karena ada satu generasi bangsa Israel, yaitu mereka orang-orang yang pada waktu meninggalkan tanah perbudakan di Mesir, umurnya 20 tahun ke atas, itu gagal memasuki tanah Kanaan kecuali
Yosua dan Kaleb. Mengapa gagal? Karena mereka kehilangan visi. Akibatnya, mereka menyimpang dari tujuan. Sehingga mereka tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Kemudian mereka hidup dalam ketidaktaatan dan tidak lagi mengikut Tuhan dengan segenap hati. Walhasil mereka dibinasakan di padang gurun. Satu generasi. Dan peristiwa ini menjadi peringatan yang amat sangat keras bagi kita, orang percaya masa kini. Nah, kalau setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, perjalanan mereka menuju tanah Kanaan secara fisik itu berliku-liku. Maka demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang telah menerima anugerah keselamatan, dibebaskan dari belenggu dosa, perjalanan kita pun menuju tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus. Itu pun berliku-liku. Ada banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan. Sebagai orang percaya, kita mungkin mengalami persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, hubungan antara sesama yang bermasalah, dan persoalan-persoalan sakit penyakit. Namun Tuhan berjanji, Dia pasti akan menyertai kita dan menjamin kita memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus. Saya ingin memberitahukan bahwa kehidupan kekristenan itu merupakan suatu perjalanan. Dicontohkan tadi, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah gambaran atau tipologi dari perjalanan kehidupan kita menuju tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus. Nah, karena ini satu perjalanan, maka jika kita berhenti berjalan, berarti itu ada sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kerohanian kita. Dan apabila hal tersebut berlangsung terus-menerus, maka akibatnya akan menjadi sangat fatal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa perjalanan kita menuju tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus, itu akan kita capai ketika kita masih hidup. Artinya kita masih berada di dunia ini. Bukannya nanti ketika kita telah meninggal dunia. Mengapa? Agar kita menyatakan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kita sebagai orang percaya, yang adalah gerejanya. Tetapi memang sekarang kita belum sampai ke situ. Dan ini menjadi visi yang harus segera kita capai. Berikutnya, saya ingin memberikan gambaran bagaimana keadaan kita nanti di tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus. Yang pertama, keadaan kita nanti di tempat itu, kita tidak lagi hidup berdasarkan fakta, kenyataan, atau realitas kehidupan kita. Walaupun kita ada di dalam realitas kehidupan kita tersebut. Melainkan sebaliknya, kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu kan suatu nilai abstrak bentuknya. Nah, ketika kita hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut, maka nilai-nilai kebenaran firman tersebut melekat di benak pikiran kita. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang melekat di benak pikiran kita itu akan berdampak positif, berdampak baik, dan sangat luar biasa terhadap kehidupan kita, terhadap keadaan kita, perasaan kita, dan suasana hati kita. Sebagai orang percaya, fakta,
kenyataan atau realitas kehidupan kita itu bisa berbagai macam rupa. Artinya bisa berupa apa saja. Misalnya, berupa sakit penyakit, kesusahan hidup, kesulitan ekonomi. Kita dalam keadaan dikucilkan, di mana tiba-tiba orang meninggalkan kita tanpa alasan yang jelas, mungkin karena kita sedang disalahpahami. Juga bisa kita sedang diperlakukan tidak adil, bahkan oleh orang-orang dekat yang ada di sekitar kita. Tetapi bisa keadaan kita menjadi baik. Misalnya, kita menjadi seorang pengusaha besar yang sukses. Kita memiliki karir yang cemerlang dengan posisi dan jabatan tinggi di perusahaan besar yang bonafit, misalnya, dan lain sebagainya. Namun demikian, apapun fakta yang kita alami, kenyataan atau realitas kehidupan apapun yang sedang kita hadapi, namun kita tidak lagi hidup berdasarkan fakta, kenyataan atau realitas kehidupan kita tersebut. Walaupun sekali lagi kita tetap ada di dalam realitas kehidupan kita tersebut. Namun sebaliknya, kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan yang melekat di benak pikiran kita. Sehingga apapun yang kita alami, kuasa daripada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut mampu membuat kita tetap dapat bergembira, tetap dapat merasa senang, bahkan ada aura sukacita terpancar dari dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan contoh. Misalnya, kita sedang dalam keadaan berkekurangan, bahkan makan pun susah. Ini fakta yang kita alami. Namun, kita tidak lagi hidup di atas fakta tersebut, melainkan hidup di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Nah, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut yang memiliki kuasa yang amat sangat dahsyat. Walaupun faktanya kita sedang dalam keadaan kekurangan, bahkan makan pun susah, itu dapat membuat kita tetap bisa tenang, tidak khawatir, tidak takut. Sebaliknya, kita percaya bahwa ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, bahwa ada penyediaan dan pertolongan Tuhan, bahkan ada campur tangan Tuhan di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Misalnya, kita sedang dalam keadaan sakit parah. Bahkan secara medis, berdasarkan diagnosa, tidak memiliki harapan untuk hidup. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Namun lagi-lagi, kita tidak hidup di atas kenyataan tersebut. Sebaliknya, kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang melekat di benak pikiran kita, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dan Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-13. Nah, seluruh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut itu amat sangat berkuasa. Sehingga walaupun kenyataannya kita sedang sakit parah,
bahkan dokter berdasarkan medis, kita tidak memiliki harapan lagi untuk hidup. Namun, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tersebut berkuasa, membuat kita tetap dapat bersuka cita, dapat tersenyum, membuat kita dapat melakukan semua aktivitas kita dengan penuh semangat. Bahkan, kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, kebenaran hakikatnya tidak berubah. Kebenaran tidak dapat dirubah oleh apapun dan oleh siapapun. Fakta bahwa kita sakit parah, tidak lagi dapat disembuhkan. Itu tidak akan dapat mengubah kebenaran bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Fakta tersebut tidak dapat mengubah kebenaran bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Hal tersebut tidak mungkin dan tidak akan dapat mengubah kebenaran bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sebaliknya, kebenaran firman Tuhan yang melekat di benak pikiran kita bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh, itu mampu dan dapat mengubah fakta kita sakit parah, tidak lagi memiliki harapan hidup, itu menjadi sembuh oleh kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, jadi di tempat itu nanti kita tidak lagi hidup berdasarkan fakta, kenyataan, atau realitas kehidupan kita. Sebaliknya kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, di tempat itu nanti kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, manusia lama, melainkan keinginan Roh Kudus yang diam bersama manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita. Sehingga manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita itu mendominasi seluruh kehidupan kita. Ia menguasai, mengatasi, mengendalikan, mengontrol manusia daging, manusia lama yang keinginannya senantiasa bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika kita disakiti, kita difitnah, kita disalahpahami, ketika kita diperlakukan tidak adil, kita dicurang, orang berbuat jahat terhadap kita, kita tidak lagi dihormati, tidak lagi diperdulikan, dan hal tersebut berlangsung terus-menerus terhadap kehidupan kita. Maka reaksi daripada manusia daging atau manusia lama yang ada di dalam diri kita adalah sebagai berikut. Pertama, ia akan berusaha tenang untuk tidak marah. Reaksi berikutnya adalah ia akan terus mencoba untuk bertahan dan masih bersikap positif. Tetapi apabila hal tersebut masih terjadi, maka ia mulai goyah, terpancing oleh emosi, sehingga menimbulkan kekesalan, ketidaksukaan, bahkan kemarahan. Dan jika hal tersebut masih berlangsung terus-menerus, maka akhirnya ia menjadi tidak tahan lagi dan mulai berpikir serta merancang pembelaan, perlawanan, bahkan pembalasan. Sampai akhirnya terjadi pembalasan dengan cara yang lebih keras, lebih kasar, lebih kejam, bahkan lebih menyakitkan daripada apa yang pernah dia terimanya. Nah, mengapa hal tersebut ini terjadi? Hal tersebut terjadi oleh karena memang manusia daging, manusia lama yang ada di dalam diri kita itu tidak akan pernah mampu taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena ia sejak awal telah memiliki sifat kodrat dosa di dalam dirinya. Nah, sebaliknya, reaksi daripada manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita adalah sebagai berikut. Pertama, ia akan memaafkan walaupun tetap menyampaikan pembelaan terhadap perilaku tidak baik dan tidak adil yang diterimanya. Reaksi yang berikutnya adalah
ia akan terus bertahan dan bersikap baik, penuh kasih, mau mendoakan, bahkan memberkatinya. Nah, reaksi atau respon daripada manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita tersebut diekspresikan, dimanifestasikan lewat tindakan tubuh fisik. Sehingga secara fisik ia akan mendatanginya dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan cara yang baik, dengan cara damai, penuh kasih, dan masih tetap mau mendoakan, bahkan memberkatinya. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena tubuh fisik kita telah berada di dalam dominasi, telah berada di dalam kuasa, berada di dalam kontrol dan kendali manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita. Akibatnya, keinginan manusia daging atau manusia lama yang ada di dalam diri kita tidak memiliki dampak apa-apa lagi terhadap tindakan tubuh fisik kita. Karena oleh kuasa Roh Kudus, manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita telah menyalibkan manusia daging, manusia lama dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terdapat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Sehingga pikiran dan keinginan manusia daging atau manusia lama yang ada di dalam diri kita untuk melampiaskan kemarahan dan berlaku kasar, bahkan melakukan tindakan pembalasan, pengaruhnya tidak ada lagi. Artinya tidak memiliki dampak apa-apa terhadap tindakan tubuh fisik kita. Karena tindakan tubuh fisik kita telah menjadi selaras dengan pikiran dan keinginan manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi di tempat itu nanti kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan keinginan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita bersama dengan manusia roh ciptaan baru yang membuat manusia roh ciptaan baru di dalam diri kita menguasai seluruh kehidupan kita oleh karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Yang berikutnya, di tempat itu nanti kita memiliki biblical mindset. Pola pikir Alkitabiah, pola pikir firman. Artinya, seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu menjadi dasar, standar, patokan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga perilaku, pikiran, perkataan, perbuatan kita menjadi selaras dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Berikutnya lagi, di tempat itu nanti di tanah kanan rohani kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Apa artinya? Penyembahan itu merujuk kepada hukum yang terutama. Markus 12 ayat 30 yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bukti atau tanda seseorang mengasihi Tuhan yaitu melalui ketaatan kepada Tuhan dan seluruh kebenaran firman-Nya. Dan hal tersebut sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi, tindakan menyenangkan hati Tuhan lewat ketaatan yang total dan tanpa syarat kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, itulah penyembahan. Sebagai wujud atau realisasi daripada kasih kita kepada Allah. Jadi, penyembahan adalah keselarasan pikiran, perkataan, perbuatan dengan seluruh kebenaran firman Allah. Sehingga apapun alasannya, kalau kita masih bersungut-sungut, apapun alasannya, kita masih berlaku kasar, kita masih tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu artinya kita tidak sedang berada di dalam penyembahan. Sebaliknya, apapun alasannya, kita masih dapat bersyukur, kita masih dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apapun alasannya,
kita masih mampu dapat mengasihi musuh kita, dan lain sebagainya. Itu artinya kita sedang berada di dalam penyembahan. Jadi di tempat itu nanti kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Yang berikutnya, yang terakhir, di tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati. Maka kita akan memandang atau memperlakukan setiap orang seperti memandang atau memperlakukan Tuhan Yesus. Dikisahkan dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai yang ke-49. Demikian. Ketika itu anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bergelar Sang Raja, akan mengumpulkan setiap orang dari segala bangsa, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya, dan kambing-kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Lalu sang raja tersebut berkata kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya, demikian, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar tersebut menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu sang raja menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu Tuhan Yesus sang raja tersebut berpaling kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya, yang digambarkan sebagai orang yang terkutuk, dan berkata demikian, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Lalu sang raja menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu tidak lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Artinya, segala sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk setiap orang yang ada di sekitar kita yang kita temui, maka kita juga sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Sebaliknya, segala sesuatu yang baik yang kita tidak lakukan untuk setiap orang yang kita temui yang ada di sekitar kita, maka kita juga tidak melakukannya untuk Tuhan Yesus. Nah, kemudian kesimpulannya secara keseluruhan adalah kita memiliki gambaran yang jelas mengenai bagaimana keadaan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu pertama, kita tidak lagi hidup berdasarkan fakta, kenyataan, atau realitas kehidupan kita, melainkan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang melekat di benak pikiran kita. Yang kedua berikutnya, kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan keinginan Roh Kudus yang diam bersama dengan manusia roh ciptaan baru di dalam diri kita, yang membuat manusia roh ciptaan baru di dalam kita yang menguasai seluruh kehidupan kita oleh karena pertolongan dan kuasa daripada Roh Kudus tersebut. Berikutnya, kita memiliki biblical mindset, pola pikir Alkitabiah, pola pikir firman. Yang berikutnya lagi, kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup.
Dan yang terakhir, kita memandang atau memperlakukan setiap orang seperti memandang atau memperlakukan Tuhan Yesus Kristus. Lalu, kapan keadaan atau kondisi seperti ini terjadi dan kita alami? Nah, kondisi keadaan seperti ini akan kita alami yaitu ketika kita masih hidup. Artinya kita masih tinggal di dunia ini, di tanah Kanaan rohani, di mana kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus. Bukannya nanti ketika kita telah meninggal dunia. Mengapa? Tadi, karena agar kita menyatakan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kita sebagai murid sejati Tuhan Yesus, yang adalah gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, sudah berapa lama Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya menjadi orang Kristen? Apakah kita sedang berhenti berjalan di dalam kehidupan kekristenan kita? Atau kita sedang berjalan namun hanya berputar-putar saja di padang gurun kehidupan kerohanian kita? Jikalau demikian keadaannya, maka saya mengajak, mari bangkit, yuk bangun dan mulai menempuh perjalanan menuju tujuan Tuhan bagi kita, yaitu tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya lagi, kapan kita akan sampai ke tempat itu? Jawabannya adalah harus segera. Satu lagi pertanyaan terakhir, apakah sulit atau mudah untuk mencapai tempat itu? Jawabannya adalah amat sangat sulit, sangat tidak mudah. Walaupun bangsa Israel untuk dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir itu amat mudah sekali, hanya oleh karena kuasa tangan Tuhan, di mana Allah memerintahkan Musa untuk mengumpulkan tua-tua Israel dan segenap jemaah agar menyelenggarakan Paskah. Karena Tuhan hendak menjelajahi seluruh Mesir untuk membunuh setiap anak sulung manusia maupun hewan sebagai penggenapan daripada nubuatannya, yaitu pelaksanaan tulah ke-10 mengenai kematian anak sulung. Kemudian pada malam itu, setiap keluarga orang Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba sebagai korban Paskah. Dan darahnya dibubukkan dan dioleskan pada ambang atas dan kedua tiang pintu tiap-tiap rumah orang Israel. Sehingga malam itu ketika Tuhan melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu tiap-tiap rumah, Tuhan melewatinya. Itulah Paskah. Passover artinya melewati. Mereka dilewati dan diluputkan dari tulah kematian anak sulung. Nah, korban darah daripada anak domba tersebut merupakan lambang atau gambaran daripada korban anak domba Allah. Inilah korban yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib di bukit Golgota 2000 tahun lebih yang lalu untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Sehingga setiap orang yang percaya dan mau menerima pengorbanannya di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan diluputkan dari hukuman api kekal neraka yang menyala-nyala. Kemudian Tuhan melanjutkan menjalani seluruh Mesir untuk menulahinya. Dan pada tengah malam itu Tuhan membunuh setiap anak sulung di Mesir, sehingga tidak ada satu keluarga pun yang tidak mengalami kematian. Mulai dari kalangan rakyat jelata, kaum kelas menengah, kelompok para pejabat, sampai kepada kalangan keluarga besar istana termasuk keluarga Firaun. Tidak ada yang tidak mengalami kematian anak sulung. Akibatnya malam itu terdengar seruan yang hebat. Ada tangisan histeris di seluruh tanah Mesir. Akhirnya, mereka bersepakat, Firaun dan seluruh orang Mesir,
untuk mendesak segera agar bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, semudah itulah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan. Bahkan mereka diberi bonus oleh Tuhan karena Tuhan menaruh kemurahan hati pada setiap hati orang Mesir untuk memberikan apa saja yang diminta oleh orang Israel kepada mereka. Dan pada saat yang sama, Tuhan melalui Musa memerintahkan orang Israel untuk meminta barang-barang seperti emas, perak, dan pakaian. Sehingga ketika bangsa Israel meninggalkan tanah perbudakan di Mesir, mereka membawa barang-barang yang melimpah yang diberikan oleh orang Mesir dengan sukarela dan penuh kemurahan hati kepada bangsa Israel. Nah, berikutnya, setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka harus menempuh perjalanan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Dan perjalanannya itu berliku-liku, amat sangat sulit, sangat tidak mudah, dan ada harganya. Harganya amat sangat mahal. Bahkan satu generasi bangsa Israel binasa di padang gurun. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian dan saya. Kita untuk dibebaskan dari belenggu dosa dan menerima keselamatan itu amat sangat mudah sekali. Karena kita diberikan secara gratis. Namun gratis bukan yang murahan. Andai kata kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, memiliki kekayaan seluruh isi bumi ini, dan dengan kekayaan tersebut kita ingin membeli keselamatan tersebut, maka hal tersebut mustahil. Tidak mungkin dapat kita lakukan karena harganya terlalu mahal. Namun demikian, hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha kita, tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Itulah anugerah. Sesuatu yang manusia tidak mungkin dapat lakukan, namun itu dilakukan oleh Allah bagi kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita menerima anugerah keselamatan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu bukan akhir, melainkan baru mulai perjalanan yang sesungguhnya secara rohani bagi kita. Dan perjalanannya itu amat sangat sulit, sangat tidak mudah, dan ada harganya. Nah, oleh sebab itu, kita harus memiliki kerinduan yang besar, usaha yang keras, dan kemauan untuk membayar harganya. Namun demikian, jikalau kita mau mengikuti tahapan-tahapan yang secara sistematis, maka oleh pertolongan pimpinan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, maka kita dijamin pasti sampai ke tanah Kanaan rohani tersebut. Nah, visi atau tujuan untuk mencapai tanah Kanaan rohani di mana kita di tempat itu berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus harus memiliki konsep atau gagasan, harus memiliki rancangan atau ide. Dan konsep gagasan tersebut harus dituangkan, dijabarkan lewat tahapan demi tahapan yang harus dilaksanakan secara ketat dan penuh disiplin. Perlu diketahui bahwa ciri khas daripada seorang murid Kristus adalah disiplin. Itulah sebabnya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata murid dalam frase murid Kristus itu menggunakan kosakata disciple, bukannya student. Tidak secara kebetulan, disciple ini memiliki akar kata yang sama dengan kosakata lain dalam bahasa Inggris, disiplin. Hanya orang percaya yang memiliki disiplin yang tinggi, yang layak menjadi murid Kristus. Nah, tahapan-tahapan untuk mencapai tempat itu, tanah Kanaan rohani, satu pun tidak boleh ada yang diabaikan. Berikut ini ada 3 poin tahapan awal
yang harus kita lakukan. Poin pertama, kita harus membangun hubungan yang intim secara konsisten dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, saat teduh, dan perenungan firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Kejadian 5 ayat yang 24, di mana Henok hidup bergaul dengan Allah. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Poin yang kedua adalah kita harus mencintai Alkitab yang adalah firman Allah sebagai standar, patokan, dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa seluruh tulisan yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang berguna dan berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seperti tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman dengan cara secara terus-menerus melakukan dan mempraktekkan seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, ketiga poin tahapan awal tersebut ini harus dilakukan terus-menerus sampai menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Untuk akhirnya kita melangkah kepada tahapan yang berikutnya. Kemudian melangkah lagi kepada tahapan yang berikutnya lagi. Sambil tetap berfokus memandang kepada visi untuk menjadi murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi, betapa pentingnya visi. Karena visi memiliki kekuatan, kuasa yang amat sangat luar biasa bagi pencapaian suatu tujuan apapun itu. Seperti dicontohkan oleh Abraham. Abraham diberikan visi oleh Allah. Itu tanah Kanaan bagi dia dan keturunannya. Visi itu dipegang teguh oleh Abraham, diteruskan kepada anak cucunya turun-temurun. Dan visi itu melekat di benak pikiran setiap orang Israel. Visi yang memiliki kekuatan dan kuasa yang luar biasa teruslah yang menghantarkan mereka memenuhi janji Tuhan memasuki tanah Kanaan. Contoh lain, Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Allah merancang keselamatan bagi Adam dan menaruh visi tentang akan datangnya Sang Mesias, anak manusia melalui keturunan perempuan, yaitu Hawa. Visi itu dipegang teguh oleh Adam, diteruskan kepada anak cucunya turun-temurun. Diteruskan pertama kali kepada anaknya Set. Set meneruskan lagi kepada anaknya Enos. Enos kepada Kenan, kepada Mahalael, kepada Yared, kepada Henok, kepada Metusala, kepada Lamek, sampai kepada Nuh, di mana peristiwa besar air bah tersebut terjadi yang mengakibatkan seluruh umat manusia di muka bumi ini binasa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bayangkan, andai kata Nuh tidak memegang visi, sehingga ia kehilangan visi tersebut. Akibatnya, ia tidak lagi hidup dalam ketaatan oleh karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Maka sudah dapat dipastikan Nuh dan keluarga besar menjadi orang, kelompok, bagian yang dibinaskan dalam peristiwa air bah terbesar tersebut. Yang artinya seluruh umat manusia di muka bumi sejak Adam sampai Nuh, 10 generasi habis, binasa, tidak ada lagi di muka bumi. Yang juga artinya rancangan keji si iblis menggagalkan nubuatan tentang akan datangnya Sang Mesias, juru selamat dunia itu berhasil karena tidak ada keselamatan melalui penebusan oleh Sang Mesias. Namun demikian, puji nama Tuhan. Karena fakta Alkitab
menyatakan bahwa ternyata Nuh memegang teguh visi tersebut. Kemudian Nuh meneruskan kepada anak cucunya. Diteruskan pertama kali kepada anaknya Sem. Sem kepada Arpaksad, kepada Kenan, kepada Sela atau Salmon, kepada Eber, Pelek, Rehu, Seruk, kepada Nahor, Tera, pada Abraham. Abraham lebih memegang teguh visi itu. Diteruskan kepada anaknya Ishak. Ishak meneruskan lagi kepada Yakub. Yakub pada Yehuda, kepada Peres. Terus kepada keturunan yang berikutnya, akhirnya sampai kepada Daud. Daud lebih gila lagi memegang visi tersebut. Dia meneruskan kepada anaknya Salomo. Salomo kepada Rehabiam, kepada Abia, kepada Asa, kepada Yosafat. Terus sampai kepada pembuangan di Babel, kepada keturunannya yaitu Jekonia. Dan Jekonia pun tetap memegang visi tersebut. Meneruskan kepada anaknya Siltil. Kepada anaknya lagi Jerubabel, kepada Abihud, kepada Eliakim, Azor, Zadok. Terus sampai keturunan yang berikutnya, akhirnya sampai kepada Yusuf. Perlu diketahui, ketika itu berdasarkan adat istiadat orang Israel, status pasangan suami istri itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ditentukan oleh pernikahan atau perkawinan. Yang kedua ditentukan oleh pertunangan. Nah, dalam hal ini status Yusuf dan Maria sebagai suami istri itu ditentukan oleh pertunangan. Artinya belum ada, tidak boleh terjadi hubungan persetubuhan di antara mereka, walaupun statusnya suami istri. Nah, lewat rahim perawan suci Bunda Maria inilah lahir Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia, sebagai penggenapan daripada janji yang diberikan Allah kepada Adam. Nah, pertanyaannya, mengapa janji Allah kepada Abraham, walaupun banyak tantangan, akhirnya digenapi? Kemudian, mengapa janji Allah kepada Adam tentang akan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat dunia, walaupun juga banyak penghalang, ada rancangan penggagalan yang dilakukan, tetapi akhirnya digenapi? Jawabannya adalah karena ada visi yang dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan kepada Allah dan digenapi, dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan digenapi oleh keturunannya bangsa Israel, itu merupakan tanah yang permai di antara semua negeri, yaitu tanah yang indah dan elok. Yehezkiel 20 ayat 15. Dan tanah yang baik dan luas yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 8. Merupakan gambaran dari kesegala-galaan. Segala yang dasar, luar biasa, menyenangkan, mengagumkan, yang indah ada di tempat itu. Sedangkan tanah Kanaan rohani, di mana di tempat itu kita berstatus sebagai murid sejati Tuhan Yesus, di tempat itu suasana jauh lebih dahsyat, lebih indah, lebih luar biasa, lebih menyenangkan daripada apa yang ada di tanah Kanaan secara fisik. Karena di tempat itu, di tanah Kanaan rohani, kasih dapat disaksikan lewat kehidupan para murid sejati. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang adalah buah roh, itu terlihat nyata di tempat itu. Ada penerimaan, ada keramah tamahan, ada kerendahan hati, ada pengampunan, ada belas kasihan, pemberian dan pertolongan di tempat itu. Kekudusan menjadi gaya hidup lewat perilaku para murid sejati Tuhan Yesus. Kebenaran dipraktekkan setiap saat di tempat itu. Berita kabar baik mengenai keselamatan setiap saat didengungkan, diberitakan. Bahkan kuasa dan mujizat didemonstrasikan oleh kehidupan para murid di tempat itu. Pendeknya, segala yang sesuatu yang luar biasa,
yang indah, yang tidak terbayangkan. Yang ada di tempat itu tidak dapat ditemukan dimanapun di muka bumi ini. Karena itu hanya aja di sorga. Yang kuasa dan hadiratnya ditarik di bawah turun oleh agen-agen kerajaan Allah. Yang hanya mampu diperankan oleh para murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa, itu harus kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sedang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ketika non-Kristen dan para Kristen KTP, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristen KTP, tahu? Yaitu Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen hanya KTP-nya doang. Ketika mereka berada di tempat ini, maka mereka akan terpikat dan tertarik karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat kehidupan para murid sejati Tuhan Yesus. Mereka terpikat, tertarik karena mereka melihat, berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat karakternya, karakter Kristus yang dimanifestasikan melalui tubuh rohaninya. Itu para murid sejati Tuhan Yesus Kristus tadi. Perlu diketahui bahwa tubuh Kristus secara fisik atau secara jasmani saat ini ada di sorga. Sedangkan tubuh rohaninya ada di bumi ini. Itu semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya. Nah, semuanya ini erat sekali kaitannya dengan penuaian jiwa-jiwa. Zakaria pasal 8 ayat 22 sampai 23 itu digenapi. Ini penafsiran saya. Akan banyak nanti semua orang akan datang menjumpai para murid sejati Tuhan Yesus, memohon untuk diizinkan agar menyertai mereka. Karena di tengah-tengah mereka melihat Kristus lewat perilaku, lewat kehidupan mereka. Dan mereka percaya, menjadi percaya, dan memutuskan menjadi bagian dari mereka. Roma 10 ayat 17 berkata, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nanti di tempat itu kita tidak lagi hanya mendengar firman Kristus, melainkan kita melihat dan menyaksikan sendiri firman Kristus itu lewat perilaku para murid sejati Tuhan Yesus. Saya berharap dan berdoa agar visi, tujuan menjadi murid sejati Tuhan Yesus menjadi impian dan kerinduan yang harus segera kita capai. Sebagaimana diamanatkan di dalam amanat agung di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19-20. Dan ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Lewat murid sejati akan terjadi multiplikasi para murid sejati, yang artinya akan terjadi penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya mengajak agar gerakan perubahan karakter untuk menjadi murid sejati Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan pemuritan, yaitu pelayanan peneladanan, ini menjadi visi yang harus saudara, Bapak Ibu sekalian, dan saya segera wujudkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.